Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Yolanda Pratami dengan NIM 24053159. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping tentang perkembangan ilmu manajemen. Materi yang pertama yaitu adalah sejarah ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen ini berisikan tentang peninggalan fisik seperti yang ada pada piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Adapun pionir ilmu manajemen modern yang pertama adalah Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Robert mengatakan bahwa perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Dan ilmu yang kedua yaitu ada Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871. Beliau mengatakan pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Materi selanjutnya ada 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik, yaitu adalah kelompok manajemen ilmiah atau scientific seperti perusahaan manufaktur, bank umum, asuransi, dan retail. Dan yang kedua, perspektif manajemen perilaku seperti studi Hawthorne, teori relasi manusia, teori perilaku kontemporer. Dan yang ketiga yaitu perspektif manajemen kuantitatif seperti kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Adapun 4 prinsip Taylor dalam tahapan yang pertama adalah merumuskan pendekatan dalam pekerjaan. Ini adalah untuk menggantikan pendekatan yang lama sudah dianggap baku. Dan yang kedua yaitu seleksi tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebaik mungkin. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengarahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir yaitu melanjutkan langkah-langkah pekerjaan yang telah dicapai pada langkah sebelumnya. Terdapat juga 4 gagasan GAN dalam manajemen, yaitu yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua yaitu seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, sistem intensif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Dan yang keempat yaitu penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Pun perspektif manajemen perilaku, yaitu yang pertama dari Hugo Mansberg tahun 1863 sampai 1916, yaitu pentingnya pemahaman psikologis khususnya motivasi para pekerja. Yang kedua yaitu ada studi Hawthorne atau Elton Mayo, yaitu teori perhatian atau attention theory. Pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan. Dan yang kedua yaitu teori penerimaan sosial atau social acceptance theory, yaitu pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Yang ketiga yaitu ada teori relasi manusia, yaitu seperti hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow dan teori X dan Y dari Douglas McGregor. Terakhir ada teori perilaku kontemporer, yaitu perhatian pada perilaku pekerja disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan sebagainya, dan juga melahirkan konsentrasi ilmu perilaku organisasi. Perspektif sistem dalam manajemen, yaitu yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana kebalikannya sistem tertutup yaitu tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada subsistem, yaitu adalah merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Yang ketiga ada sinergi. Sinergi adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya dikerjakan oleh seorang saja. Dan yang terakhir yaitu ada entropi. Entropi ini adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya yang disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Juga beberapa isu kontemporer dalam perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama ada downsizing, yang kedua diversity management, yang ketiga information technology, yang keempat globalization, yang kelima ethics and social responsibility, yang keenam managing for quality, dan yang terakhir service economy. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.